Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Ya, semoga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat, selalu terlindung jauh dari virus yang sedang melanda dunia, dan selalu diberikan semangat untuk belajar. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, akan tetapi sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, mari kita langsung saja mulai materi. Dan materi hari ini adalah materi kelas 4, tema 7, subtema 1, pembelajaran 3. Mengapa di Indonesia terdapat berbagai suku bangsa? Ada yang tahu jawabannya? Mari simak materi berikut. Di sini akan nampak lagi terlihat peta Indonesia yang sangat banyak terdapat pulau dan sangat luas sekali. Pada peta tersebut tampak bahwa negara kita terdiri atas begitu banyak pulau yang terhampar dari Sabang sampai Merauke. Dari mulai pulau besar hingga pulau paling kecil. Oleh karena itu, wajar saja jika Indonesia memiliki masyarakat yang beragam pula. Salah satunya adalah keragaman suku bangsa. Faktor penyebab keragaman masyarakat di Indonesia. Yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia sangat strategis, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Banyak pendatang menyebarkan agama, adat istiadat, dan kebudayaan negaranya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Keadaan geografi Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 13.466. Banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menanti satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Tiap-tiap suku bangsa memiliki budaya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia ada banyak suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Kehidupan masyarakat pantai berbeda dengan kehidupan masyarakat pegunungan. Masyarakat pantai lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya, yaitu dengan menjadi nelayan. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan memiliki upaya sendiri untuk mempertahankan hidupnya. Mereka lebih memilih mata pencaharian yang berkaitan dengan relief alam pegunungan, misalnya sebagai peternak atau petani sayur. Masyarakat yang tinggal di kota tentu tidak akan menjadi nelayan. Masyarakat kota cenderung untuk membuka usaha, bekerja di kantor, atau bekerja di pabrik. Keadaan transportasi dan komunikasi, ini adalah faktor keempat. Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia.
Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lain. Kondisi ini menjadi penyebab keragaman masyarakat di Indonesia. Faktor yang kelima, menerima masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik dan datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Masyarakat perkotaan relatif mudah menerima orang asing atau budaya lain. Sebaliknya, masyarakat pedalaman sebagian besar sulit menerima sesuatu yang baru. Mereka tetap bertahan pada budaya sendiri dan sulit menerima budaya luar. Keragaman suku bangsa hendaknya menjadi kekayaan bangsa. Hendaknya kita dapat menerima keragaman itu. Kita saling menghargai dan bekerja sama dengan semua suku bangsa di Indonesia. Dengan bekerja sama dan saling menghargai, kita akan hidup damai. Nah, ini adalah gambaran beberapa adat atau suku yang ada di Indonesia. Ini hanya beberapa saja dan masih banyak lagi yang tidak ada di gambar tersebut. Di Indonesia ada ribuan suku yang terbesar di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Suku bangsa apa yang kamu lihat pada gambar di samping? Setiap pulau di Indonesia memiliki jenis suku bangsa yang beragam. Bahkan, satu pulau di Indonesia bisa ditemukan ratusan suku bangsa yang mendiami pulau tersebut. Mari kita ketahui suku-suku apa saja yang ada di 34 provinsi di Indonesia. Yang pertama, dimulai dari Pulau Aceh. Dari Provinsi Aceh ada suku bangsa Aceh, Alas, Gayo, Gayo Laut, Gayo Luas, Singkil, Simeulue, Aneuk, Jame, Tamiang, dan Kluwet. Sedangkan di Provinsi Sumatera Utara ada suku bangsa Batak Angkola, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Pak-Pak, Batak Simalungun, Batak Toba, Ulu, dan Nias. Sedangkan Provinsi Sumatera Barat ada suku Mentawai, Minangkabau, Guci, Jambak, Piliang, Cinianggo, Tanjung Singkum, dan Poto. Jambi ada suku Anak Dalam, Jambi, Kerinci, Melayu, Bajau, Batin, Kubu, dan Penghulu. Di Riau ada suku Akit Melayu Riau, Rawa, Hutan, Sakai, Bonai, Laut, dan Talang Mamak. Provinsi Kepulauan Riau ada suku Melayu, Laut, dan Batak. Provinsi Sumatera Selatan ada suku Gumai, Kayu Agung, Kubu, Pasema, Palembang, Ranau, Kisan, Komering, Ogan, Lamatang, Lintang, Semendo, dan Rejang. Banyak sekali dalam satu provinsi ini. Lalu Kepulauan Bangka Belitung ada suku Bangka, Belitung, Lom, Sawang, Sekak, Pangkal Pinang, Melayu, dan Toboali. Selanjutnya, Provinsi Bengkulu ada suku Enggano, Kaur, Lembak, Muko-Muko, Semendo, Serawai, Melayu, Sekah, Rejang, dan Lebong. Di Lampung ada suku Apung, Krui, Melayu, Lampung, Rawas, Semendo, dan Pasemak. Di Banten ada suku Baduy, Sunda, dan suku Banten. Di DKI Jakarta ada suku Betawi,
Di Jawa Barat ada suku Cirebon, dan Sunda. Di Provinsi Yogyakarta ada suku Jawa. Di Jawa Tengah ada Jawa dan Samin. Jawa Timur ada Jawa, Bawean, Madura, Tengger, dan Osing. Di Bali ada Baliaga dan Bali Majapahit. Sedangkan Nusa Tenggara Barat ada suku Sumbawa, Bima, Dompu, Donggo, Mandar, Bali, dan Sasak. Di Nusa Tenggara Timur ada Alor, Rote, Timur, Sabu, Belong, Sumba, Dawan, Belu, dan Flores. Di Kalimantan Utara ada suku Tidung, Bulungan, Banjar, dan Dayak. Di Kalimantan Barat ada suku Dayak, Desa Iban, Kunayatan, Kantuk, Limbai, Mali, Mualang, Sambas, Murut, Ngaju, Punan, Otedanu, dan Kayan. Selanjutnya, Provinsi Kalimantan Tengah ada Dayak, lalu Baradia, Bawu, Dusun, Lawangan, Maayan, Otedanum, Punan, Siang Murung, Ngaju, Maanyam, Dusun, Lawangan, Buku Pau, dan Ote Dusun. Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur ada Dayak, Bulungan, Tidung, Kenyah, Berusu, Abek, Kayan, Bajau, Berau, Kutai, dan Pasir. Di Kalimantan Selatan ada suku Dayak, Banjar, Bakumpai, Bukit Pitap, Orang Barangas, Banjar Hulu, dan Banjar Kuala. Di Sulawesi Utara, sekarang beralih ke Pulau Sulawesi. Sulawesi Utara ada suku Sangir, Talaut, Minahasa, Bolang, Monggondo, dan Bantik. Di Sulawesi Tengah ada Kailili, Pamona, Mari, Balatar, Wana, Ampana, Balantak, Bungku, Buol, Damples, Dundu, Kulawi, Lore, dan Banggai. Di Gorontalo ada suku Gorontalo, Suwawa, Atinggala, Monggondo, dan Baja Manado. Sulawesi Tenggara ada suku Laki, Malio, Muna, Kulisusu, Moronene, Wolio, Wononi, dan Buton. Nah, selanjutnya di Sulawesi Selatan ada Makassar, Bugis, Toraja, Bentong, Duri, Konjo Pegunungan, Konjo Pesisir, dan Mandar. Sulawesi Barat ada Mandar, Mamuju, Patai, Tosumunya, dan Mamasa. Maluku ada Ambon, Aru, Ternate, Tidore, Furu-Furu, Alifuru, Tugutil, Rana, Banda, Buru, dan Tanita. Maluku Utara ada suku Seram, Banda, Buru, Furur, Aru, Bacan, Gani, Kadai, Kau, dan Loloda. Di Papua ada suku Arfak, Mandacan, Bauzi, Biak Muyu, Ekagi, Fakfak, Asmat, Kaure, Tobati, Dera, dan Dani. Terakhir di Papua Barat ada Doteri, Kuri, Simuri, Irarutu, Sebiar, Onim, Atam, Atori,
Ayamaru, Aifat, Baham, Kambrau, Karas, Karon, Poiwai, dan Biak. Nah, begitu banyak suku bangsa di Indonesia. Dalam satu provinsi bisa terdapat lebih dari satu suku bangsa. Namun, semua suku bangsa dapat hidup berdampingan dalam persatuan dan kesatuan. Waktunya membuat tugas. Yang pertama, tuliskan informasi baru yang kalian dapatkan dari pembahasan penyebab keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. 2. Dinamakan di manakah provinsi tempat kalian tinggal saat ini? Kalian tempat tinggalnya di provinsi mana? Suku apa saja yang ada di provinsi kalian tersebut? Bagaimana kehidupan kalian di antara keragaman suku yang ada tersebut? Ataukah hidup dengan damai atau saling berpecah belah? Yang terakhir, sikap apa saja yang harus kalian kembangkan di tengah keragaman suku bangsa tersebut agar kalian bisa hidup berdampingan tanpa ada perselisihan. Nah, demikianlah materi kita kali ini. Ada pepatah mengatakan, di mana bumi dipinjak, di situ langit dijunjung. Dimanapun kalian berada, dimanapun kalian tinggal, hargai dan patuhilah norma dan aturan yang berlaku di daerah tersebut. Niscaya kalian akan mudah menjadi bagian dari masyarakat daerah itu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.